Apakah kalian pernah mendengar apa itu siklus hidrologi dan bagaimana proses terjadinya? Saya Miftah Widianingrum. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana proses siklus hidrologi terjadi. Faktanya, 3/4 bagian permukaan bumi ditutupi oleh air. Hal ini berarti ada 336 mil kubik air di bumi, di mana 96,5% air berada di samudra. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana proses terjadinya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Proses siklus hidrologi dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan yang terakhir, hempasan. Evaporasi atau penguapan adalah proses menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai, atau danau karena pemanasan dari sinar matahari. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Transpirasi adalah proses penguapan air dari daun tanaman. Uap air akan berkumpul di udara membentuk gumpalan air di atmosfer. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Presipitasi atau hujan adalah proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi. Presipitasi terjadi karena awan tidak mampu menampung air lagi. Infiltrasi adalah proses air menyerap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Limpasan adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan laut. Umumnya, limpasan terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Proses ini diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Kemudian, uap air naik ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi. Lalu, awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang telah terkumpul semakin tebal dan padat, dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curah air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Pada proses siklus hidrologi sedang, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Uap air yang sudah terbentuk mengalami proses advekasi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan kemudian akan berubah menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di bumi atau daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut.
Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim tropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun glaster terlebih dahulu. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses evaporasi. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut mengalami proses pretisipasi. Namun, pada proses panjang ini, proses pretisipasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air tetapi dalam bentuk salju. Salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut kemudian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan sublimasi. Lalu, sebagian salju yang lainnya mencair kemudian mengalir ke permukaan bumi. Ada juga air meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi. Dari video siklus hidrologi dapat disimpulkan bahwa siklus hidrologi terjadi ke dalam 6 proses, yaitu yang pertama evaporasi, transpirasi, kondensasi, partisipasi, infiltrasi, dan yang terakhir berupa limpasan. Siklus hidrologi terjadi ke dalam 3 siklus. Yang pertama, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang.